kompetensi profesional untuk PPG ataupun SKB bagi guru SD ataupun pendidikan guru sekolah dasar. Nomor 1, kemampuan kelelawar dapat mengetahui lingkungan sekitarnya dengan menggunakan sistem sonar. Sistem tersebut dikenal dengan istilah titik-titik. A. Ekolokasi, B. Mimikri, C. Adaptasi, atau D. Habitat. Jawabannya adalah yang A. Ekolokasi. Nomor 2, udara yang masuk ke rongga hidung dan diteruskan ke batang tenggorokan. Pada batang tenggorokan tersusun atas tulang-tulang rawan yang kemudian bercabang dua. Cabang batang tenggorokan disebut titik-titik. A. Bronkus, B. Trakea, C. Pupil, D. Pleura. Jawabannya adalah bronkus. Nomor 3, tata surya yaitu bagian di alam semesta yang sangat luas. Tata surya juga terletak di dalam satu galaksi yang disebut Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti dapat juga disebut titik-titik. A. Sky High, B. Milky Way, C. Skyway, atau D. Universe. Jawabannya adalah Milky Way, atau yang biasa kita kenal dengan istilah jalan susu. Seperti inilah galaksi Bima Sakti. Nomor 4, mobil sedang bergerak dengan kelajuan 10 meter per second. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 30 km tersebut adalah titik-titik. A. 30 second, B. 300 second, C. 3000 second, atau D. 30.000 second. Baik, pembahasannya diketahui V sama dengan 10 meter per second dan jarak 30 km. Nah, jarak 30 km ini kita konversikan dulu. 30 km ini menjadi 30.000 nih. Seharusnya 30.000 ya. 30.000 dan ditanyakan adalah waktu. Nah, maka rumusnya adalah waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Maka 30.000 dibagi 10 itu sama dengan 3000 second ya. Ini seharusnya jawabannya yang C, bukan yang B ya. Mohon maaf, jawabannya adalah yang C, 3000 second. Nomor 5, bunyi dapat dihasilkan dari sebuah benda yang bergetar. Benda tersebut dapat disebut titik-titik. A. Alat bunyi, B. Rambatan bunyi, C. Pantulan bunyi, atau D. Sumber bunyi. Jawabannya adalah yang D. Sumber bunyi. Karena sumber bunyi itu adalah saat dua benda bergetar, itu dinamakan sumber bunyi. Nomor 6, kuda dan jerapah merupakan contoh hewan pemakan tumbuhan. Hewan pemakan tumbuhan disebut titik-titik. A. Karnivora, B. Klorofil, C. Herbivora, atau D. Omnivora. Jawabannya adalah yang herbivora. Kalau A itu kan karnivora, itu hewan pemakan daging. Kalau D itu hewan pemakan segala ya. Nomor 7, keluarnya sel telur atau ovum dari indung telur atau ovarium yang tidak dibuahi bersama pada lapisan dinding rahim yang banyak mengandung pembuluh darah disebut titik-titik. A. Menstruasi,
B. Luka dalam, C. Pembuahan, atau D. Pendarahan? Jawabannya adalah yang A. Menstruasi. 8. Jumlah kalori yang diperlukan untuk melebur 5 kg aluminium jika kalori uap aluminium adalah 403.000 Joule per kilogram adalah titik-titik. A. 215.000 Joule, B. 2.015.000 Joule, C. 20.150.000 Joule, atau D. 201.500.000 Joule. Diketahui dari soal ini adalah massa dari aluminium adalah 5 kg dan kalori uap atau U itu adalah 403.000 Joule. Maka rumus untuk kalor untuk meleburkan aluminium adalah M dikali U atau massa dikali kalori uap. Jadi 5 dikali 403.000 sama dengan 2.015.000 Joule. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 9. Gas berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran tidak sempurna yaitu gas karbon monoksida. Penulisan rumus kimia dari karbon monoksida adalah titik-titik. A. CO, B. CO2, C. CO2O, atau D. CO3. Karbon monoksida itu jawabannya adalah yang A. CO. Kalau B itu karbon dioksida ya. Nomor 10. Seorang pelari sprint memiliki kelajuan 8,33 meter per second. Berapakah jarak yang sedang ditempuh pelari tersebut jika waktu tempuhnya adalah 12 second? A. 999,6 meter, B. 99,96 meter, C. 99,6 meter, D. 9,96 meter. Jawabannya adalah yang B. 99,96 meter. Nah, dari soal di sini kita ketahui adalah kecepatannya adalah 8,33 meter per second dan waktunya adalah 12. Maka untuk mengetahui jarak yaitu adalah kecepatan dikali waktu. Maka 8,33 dikali 12. Jadi 99,96 meter. Nomor 11. Salah satu jenis tumbuhan pemakan serangga adalah kantong semar. Tujuan tumbuhan tersebut memakan serangga adalah untuk titik-titik. A. Memenuhi kebutuhan air, B. Memenuhi kebutuhan nitrogen, C. Memenuhi kebutuhan hidrogen, D. Memenuhi kebutuhan oksigen. Jawabannya adalah yang B. Memenuhi kebutuhan nitrogen. Nomor 12. Tumbuhan kaktus mempunyai batang yang mengandung air. Batang ini berguna untuk titik-titik. A. Mengurangi penguapan air, B. Melindungi diri dari pemangsa, C. Menyimpan cadangan air ketika musim panas, atau D. Menahan panas dari luar. Jawabannya adalah yang C. Menyimpan cadangan air ketika musim panas. Nomor 13. Tumbuhan yang berkembang biak secara tak kawin dengan cara rizoma, yaitu titik-titik. A. Lengkuas jahe kunyit, B. Jahe kunyit alang-alang, C. Alang-alang jahe lengkuas, D. Lengkuas kunyit alang-alang. Jawabannya adalah yang A. Lengkuas jahe dan kunyit. Nomor 14.
Yang termasuk hewan herbivora adalah titik-titik. Ini mudah ya. Kayak ini gampang soalnya nih. A. Harimau singa kambing. B. Kambing kucing anjing. C. Kambing kerbau sapi. Atau D. Ayam gajah dan kucing. Herbivora. Herbivora itu kan hewan pemakan daun ya, hewan pemakan tumbuhan. Jadi jawabannya adalah yang C. Kambing, kerbau, dan sapi. 15. Suatu tumbuhan melakukan fotosintesis agar dapat berkembang dengan baik. Bahan-bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah titik-titik. A. Glukosa dan oksigen. B. Air dan oksigen. C. Air dan karbon dioksida. Atau D. Glukosa dan karbon dioksida. Bahan yang digunakan dalam proses fotosintesis adalah C. Air dan karbon dioksida. 16. Ciri-ciri bunga yang sempurna adalah memiliki titik-titik. A. Putik dan benang sari. B. Kelopak bunga dan mahkota bunga. C. Putik dan kelopak bunga. D. Benang sari dan mahkota bunga. Ciri bunga sempurna adalah memiliki putik dan benang sari. A jawabannya. 17. Urutan metamorfosis yang benar adalah pada kupu-kupu, yaitu titik-titik. A. Ulat, kepompong, telur, kupu-kupu. B. Kepompong, ulat, telur, kupu-kupu. C. Ulat, telur, kepompong, kupu-kupu. D. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Jawabannya adalah yang D. Telur, ulat, kepompong, dan terakhir kupu-kupu. 18. Yang bukan termasuk perkembangbiakan secara vegetatif yaitu titik-titik. A. Merunduk. B. Stek. C. Cangkok. Atau D. Pembentukan biji. Yang bukan termasuk perkembangbiakan secara vegetatif yaitu D. Pembentukan biji. Kalau dari A, B, C itu semuanya perkembangbiakan secara vegetatif. Lanjut 19. Kartu parkir dengan skala 1:100.000 mempunyai panjang 3,5 cm dan lebar 2,2 cm. Maka area parkir sebenarnya adalah titik-titik. A. 470 meter persegi. B. 57 meter persegi. C. 670 meter persegi. Atau D. 77 meter persegi. Oke. Dari soal ini kita ketahui ada skala 1:100.000. Dan panjang dan lebar kartu parkirnya itu adalah 3,5 dan 2,2 cm. Maka luas untuk kartu parkir itu adalah panjang kali lebar, yaitu 7,7 cm persegi kan. Maka untuk mencari luas parkir yang sebenarnya adalah luas kartu dikali dengan skala pada kartu itu 100.000. Jadi 7,7 dikali 100.000. Jadi hasilnya adalah 770.000 cm persegi. Nah, 770.000 cm persegi itu kita jadikan meter persegi. Nah, dia kan naiknya 2 kali kan. Nah, setiap naik 1 kali itu kan dibagi 100. Kalau naiknya 2 kali maka dibagi 10.000. Maka 770 bagi 10.000, jadi hasilnya adalah 77 meter persegi. Jawabannya adalah yang D. Nomor 20. Pada bak mandi berisi air sebanyak 3.500 liter. Kemudian digunakan 500.000 cm3. Maka sisa air dalam bak mandi tersebut adalah titik-titik liter.
A 3000, B 3125, C 3325, atau D 3400. Oke. Pembahasannya gini. Diketahui air di dalam bak mandi itu kan 3500 liter. Kemudian digunakan entah itu untuk mandi, untuk apa, digunakan sebanyak 500.000 cm3. Nah, dari air yang digunakan ini kita ubah dulu dari cm3 menjadi ke liter. 500.000 itu adanya di desimeter kubik. Maka untuk mengubah menjadi liter, maka kita bagi saja 1000. 500.000 dibagi 1000 jadi 500 liter. Maka sisa air pada bak mandi tersebut adalah 3500 dikurangi 500, jadi 3000 liter. Jawabannya adalah yang A. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Silakan klik subscribe dan share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan kita dilancarkan dalam setiap ikhtiar kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.